Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali masih dengan aplikasi CBT, yang mana ini merupakan aplikasi ujian berbasis website ya, yang kemarin telah dibuat dengan menggunakan aplikasi dari ExoCBT, Extraordinary CBT ya. Nah, ini ada namanya. Nah, ini sudah kita set untuk jadwal ujian. Jadi kali ini saya coba untuk menjelaskan atau menyampaikan lah, kita bahas bareng-bareng bagaimana membuat jadwal ujian. Nah, ini beberapa menu dasarnya. Kemarin kita sudah upload bank soal peserta ya, di sini peserta sudah, terus juga grup peserta, mapel, user, agama lain sebagainya. Saya untuk upload soal juga sudah, di sini kita lihat sudah ada soal-soalnya. Nah, selanjutnya untuk pengesetan atau setting pelaksanaan ujian, kita bisa ke menu ujian. Di sini ada menu ujian, lalu pilih event ujian. Nah, kita harus buat dulu event ujiannya. Misal di sini saya sudah buat ujian sekolah tahun 2023. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal klik saja tombol tambah event ujian, lalu tuliskan nama ujiannya. Nah, ini untuk nama ujiannya, tinggal klik saja simpan selanjutnya. Setelah simpan, di sini sudah muncul ya, muncul ujiannya. Nah, nanti setelah muncul ujian seperti ini, kita masuk ke jadwal ujian. Jadi apa saja yang akan dijadwalkan di event yang sudah kita buat. Tadi kan eventnya namanya USBN, atau ini yang sudah saya buat eventnya itu namanya ujian sekolah tahun 2023. Kebetulan saya sedang men-setting untuk pelaksanaan ujian sekolah yang berbasis Android. Nah, kembali lagi ke jadwal ujian. Ini sudah ada beberapa jadwal ujian. Bagaimana untuk menambahkannya? Cara memasukkan jadwal ujian adalah klik jadwal ujian, lalu pilih event. Nah, ini kan USBN yang tadi, tapi kita coba masukkan ke jadwal yang sudah dibuat, event yang sudah dibuat ya. Masuk ke ujian sekolah atau sesuai dengan yang sudah dibuat tadi, lalu tambahkan grup. Grup ini tujuannya untuk memilih peserta. Jadi kalau misalkan kita soal ini untuk kelas 3, maka grupnya kelas 3. Kalau soal ini untuk kelas 4, kelas 4 dan seterusnya. Kalau untuk umum, tinggal kita klik grup yang lebih besar. Nah, lalu pilih bank soal. Nah, bank soal ini soal-soal yang sudah kita buat. Nah, perlu diingat untuk kode soal ini sekiranya yang mudah saja, mudah diingat untuk kita membedakan ini untuk ujian kelas berapa atau untuk ujian apa. Kalau kita buat server untuk satu sekolah, mungkin ini harus ada level juga. Misal untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kode-kode yang lainnya yang mudah kita ingat. Kalau ini kodenya random, kita akan bingung mencari soal yang pas untuk pelaksanaan ujian nanti. Nah, selanjutnya pilih mapel yang akan kita ujikan. Nah, di sini saya akan masukkan untuk jadwal misal ini saya coba cari bahasa Sunda ya. Ini bahasa Sunda. Bahasa Sunda atau kodenya itu BSND. Pilih mapelnya, lalu nama ujiannya. Ini nanti akan muncul di layar peserta ujian. Judul nama ujiannya, tanggalnya kita setting untuk hari kapan gitu pelaksanaannya. Nah, untuk jam mulainya jam berapa? Kebetulan saya akan membuat untuk jam kedua ya.
Jadi mapel kedua ini 8.30. Oke. Lalu di sini ada more setting ya. Nah, selanjutnya setelah jadwal mulai tentunya durasinya berapa menit? 90 menit. Yang hebatnya dari aplikasi ini ada menu di mana siswa itu tidak bisa klik selesai sebelum waktu minimumnya habis. Nah, misal kita set di 20 menit, maka siswa ini walaupun dia sudah selesai dalam durasi 10 menit, dia tidak akan bisa keluar atau menyelesaikan klik selesai karena ada waktu minimum yakni 20 menit. Nah, siswa akan bisa klik selesai atau keluar dari ujian itu setelah waktu minimumnya 20 menit. Nah, menu yang selanjutnya di bawahnya ada menu acak soal, acak opsi, dan juga aktifkan token. Nah, ini hampir mirip dengan ANBK atau juga UNBK yang mana selalu ada token ketika ujian. Tapi ini kita bisa mengaktifkan dan juga tidak. Biasanya saya untuk soal kita akan acak supaya satu ruangan ini berbeda-beda gitu. Siswa satu peserta satu dengan peserta yang lainnya akan berbeda nomornya diacak. Kalau kita punya 40 soal, maka nanti akan ada beberapa kombinasi soal. Terus juga untuk opsinya ABC-nya juga bisa diacak. Untuk token, nah ini token tadi bisa diaktifkan bisa tidak. Ini untuk nilai pun siswa bisa langsung melihat nilainya ataupun tidak, tergantung kita mau menampilkan atau tidak. Nah, ini untuk ke bawahnya di sini ada urutan soal. Ada pilihan ganda, listening. Nah, dalam Exhaustivity ini dia sudah support beberapa jenis soal, bukan hanya pilihan ganda dan esai, tapi menjodohkan, terus ada pilihan ganda kompleks, lain sebagainya, benar salah. Ini juga ada. Nah, sehingga kita soal mana dulu nih yang akan kita ambil. Misal kalau kita ingin isian singkat dulu, tinggal tarik saja ke atas. Nanti urutannya, urutan tampil pada peserta itu sesuai dengan urutan yang kita atur di sini. Nah, kebetulan saya akan mulai dari pilihan ganda. Berarti nanti posisikan pilihan ganda ini di atas. Yang selanjutnya kita atur sesi masuk. Nah, ini ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Saya kalau misalkan siswanya terlalu banyak, satu ruangan itu kita maksimalkan 20. Kalau misalkan ada 40, kita bisa buat 2 sesi. Atau kita mau bikin beberapa sesi, di sini ada jam masuk sesinya bisa disetting. Akan tapi untuk sesi ini dia ada keterangan di sini, jam masuk sesi tidak akan berpengaruh terhadap waktu ujian. Ini hanya tampil pada kartu peserta. Jadi fungsinya jam masuk sesi ini hanya sebagai informasi bagi peserta, yang mana nanti ketika kita cetak kartu itu akan muncul di kartu peserta itu. Jadi untuk masuk sesinya kita setting saja. Misal tadi jam 8.30 mulai masuk peserta. Nah, mulai jam 8.30 juga. Mohon maaf ya, ini pinggir jalan jadi banyak suara-suara kendaraan. Nah, karena saya tidak menggunakan sesi 2, maka ini sesi 2 tidak mesti diisi, ataupun kita tadi keterangan juga tidak akan berpengaruh. Lalu selanjutnya klik simpan. Nah, maka dia akan sudah tersimpan. Setelah tersimpan, untuk mengaktifkannya kita nanti tinggal klik saja status jadwal ujiannya, langsung diaktifkan saja. Maka siswa sudah bisa mengaksesnya. Kalau kita nonaktifkan, siswa tidak akan bisa melihat pilihan jadwal ujiannya, tidak akan tampil pada menu siswa. Seperti itu. Nah, inilah cara membuat jadwal ujian melalui atau dengan Exhaustivity.